Selamat datang di segmen analisa. Kekhawatiran masyarakat Indonesia saat ini sebagian besar sepertinya adalah kepada ketiga hakim yang menangani kasus Brigadir Joshua. Kekhawatirannya ada banyak hal. Takutnya ketiga hakim tersebut nanti tidak independen, ada dugaan akan diberikan doa-doa atau dorongan amplop, atau suapan, atau ancaman, atau berbagai macam hal intervensi negatif. Kita akan coba bahas lebih mendalam bagaimana ketiga hakim dalam kasus Brigadir Joshua ini. Pertama adalah Wahyu Imam Santoso yang merupakan ketua majelis hakim dengan dua anggotanya, Morgan Simanjuntak dan juga Alimin Ribut Sujono. Bagaimana track record mereka? Karena setelah aku cek di sini, ada salah satu hakim yang juga memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis, luar biasa. Kemudian juga ada salah satu hakim yang ini ngebuat aku juga senang. Maksudnya gimana? Karena dari jejak digitalnya, hakim ini pernah menjatuhkan hukuman mati. Oke, kita bahas satu persatu di sini karena kasus Verdi Sambo, Putri Chandrawati adalah kasus yang sangat besar di Indonesia dan ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu titik balik untuk memperbaiki hal-hal yang belum baik dari sejumlah lembaga hukum di Indonesia. Oke, kita bahas yang pertama adalah Wahyu Imam Santoso. Selain sebagai ketua majelis hakim dalam persidangan ini, jabatannya Pak Wahyu adalah wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dia jabat sejak Maret 2022. Sebelumnya ada beberapa pengadilan negeri di Indonesia yang beliau juga menjadi ketuanya di sana. Terakhir adalah di Denpasar, Bali, kemudian di Kediri, dan juga Kota Batam. Ini kota-kota yang menurut aku adalah kota besar loh, Denpasar, Kediri termasuk yang kecil, Batam juga ini adalah ladang yang ladang subur ya. Ladang subur adalah ladang hijau gitu karena banyak dekat sekali dengan negara tetangga kita, ada banyak transaksi yang wow di sana. Kemudian dari Pak Wahyu ini lahirnya adalah pada 17 Februari 1976 dan beliau diangkat sebagai CPNS di tahun 1999, tepatnya di bulan Maret dengan pendidikan terakhir adalah S2 Hukum. Dan KPK kalau aku lihat di sini catatan hartanya Pak Wahyu itu berapa? Oh, hartanya totalnya itu sekitar 12 miliar rupiah. Uang cashnya itu ya 209 jutaan. Harta lainnya 2,3 miliar. Tetapi paling banyak itu adalah hartanya terdapat dalam bentuk tanah dan bangunan yang ini sumbernya adalah berasal dari tanah warisan. Oke, 7,9 ke 12. Menurut aku ini masuk akal hartanya karena dengan usia beliau yang sudah sekian, aku rasa hal yang masuk akal. Dan jujur teman-teman, kalau kalian pengen tahu Anjas, kalau orang kaya di Indonesia tuh sebenarnya definisi orang kaya tuh punya uang berapa miliar sih? Aku cek dari beberapa sumber ya, misalnya dari majalah, ada survei di majalah luar negeri nih teman-teman. Untuk orang Indonesia yang bisa dikategorikan orang kaya raya, orang kaya, kalau mereka tuh memiliki harta totalnya sekitar 15 miliar rupiah. Tapi kalau untuk di Amerika, orang kaya di Amerika itu dikategorikan kaya kalau mereka memiliki uang sekitar 30 miliar rupiah. Jadi kalau menurut survei tersebut, apakah Hakim Wahyu Imam Santoso sudah termasuk golongan orang kaya di Indonesia? Ya, menurut versi tersebut belum, karena minimal adalah 15 miliar rupiah. Kalau bagi aku sih, 12 miliar tuh udah kaya raya sih menurut aku teman-teman ya. Tetapi kalau aku lihat dari data KPK ini, mudah-mudahan ini semuanya sudah terlaporkan karena ada possibility juga jangan-jangan ini hanyalah sebagian saja yang dilaporkan. Masih ada hal yang belum dilaporkan. Kebanyakan memang ini adalah lebih dari setengahnya, hampir 8 miliar, itu adalah dalam bentuk tanah dan juga bangunan yang merupakan warisan dari keluarganya. Oke, so itu adalah bagian pertama dari Wahyu Imam Santoso. Sementara anggota hakim yang kedua, ada yang pertama adalah Morgan Simanjuntak.
Ini yang membuat aku juga memiliki optimis cukup tinggi dalam kasus Brigadir Joshua karena beliau ini pernah mendakwa seorang terdakwa narkoba yang dia ini kedapatan memiliki 85 kilogram narkoba nih teman-teman. Ini adalah namanya M. Rizal di Pengadilan Negeri Medan pada Agustus 2017. Oke. Wow, ini berani loh karena kalau narkoba kayak di Indonesia tuh langsung ini ya, apalagi Tangerang ya, termasuk yang berani banget. Tapi yang kita ketahui Anjas, kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu terkenal ya dengan keterangan dari sejumlah mantan hakim. Misalnya Pak Asep, Pak Joko Sarwoko, mengatakan bahwa PN Jaksel itu adalah pengadilan yang beberapa kali dan sering katanya ketangkapan OTT, operasi tangkap tangan dari KPK. Tetapi mungkin karena aku lihat dari Pak Morgan yang punya track record baik ini, itu alasannya kenapa beliau dipindahkan ke Jakarta Selatan dari Pengadilan Negeri Medan agar membutuhkan orang-orang yang idealis seperti Pak Morgan. Itu menurut aku kabar yang baik. Beliau ini usianya 60 tahun, lahir di 22 September 1962, pendidikan terakhir adalah S2 Hukum. Kalau hartanya berapa Anjas? Coba, kalau dari hartanya, totalnya ini termasuk nggak banyak sih teman-teman. Kalau aku cek di sini, coba aku takut salah nih. Bener nggak sih? Hartanya nggak nyampe berapa nih? Coba. Oke, nggak yakin ya. Bener nggak nih? Oh, nggak nyampe 4 miliar ya. Oke, nggak nyampe 4 miliar. Termasuk pas-pas, maksudnya termasuk yang cukup lah. Di Indonesia tuh banyak orang yang punya 4 miliar cuma di tabungan doang. Tapi kalau aku lihat tangkap di sini kan hartanya total 3,9 sekian. Harta bergerak ini mobil sejenisnya, kalau kasnya 404 juta. Harta lainnya itu hampir 4 miliar. Oh, ini juga sama, rata-rata diinvestasikan hartanya tersebut dari tanah, teman-teman, dan juga bangunan di kota timur, tengah, utara, kabupaten kota Medan, tanah tersebar di beberapa provinsi. Oke, masih masuk akal sih menurut aku kalau untuk hartanya sekian, teman-teman. Tidak ada yang mencurigakan kalau hanya sekitar 4 miliar ya. Walaupun bagi aku juga itu uang yang banyak banget ya. Tapi untuk usia 60 tahun menurut aku wajar lah ya sudah mendapatkan uang segitu. Tapi mudah-mudahan ini semuanya sudah dilaporkan ke KPK karena takutnya ya kita tahu lah ya, bagian kita mengapresiasi ada juga mengkritisinya. Karena di Indonesia tuh kalau untuk hal-hal yang sifatnya data-data itu banyak sekali bisa dimanipulasi kan ya. Yang dilaporkan paling cuma 10%-nya aja gitu ya. Ada banyaklah cara. Misalnya kalau untuk pajak kan biasanya untuk menghindari pajak. Kalau orang-orang kaya ya, yang CEO atau yang pemilik perusahaan, biasanya mereka tuh sengaja mengecilkan gaji mereka. Gaji mereka tuh harusnya bisa, mungkin per bulan tuh bisa miliaran, tapi mereka cuma mau mendapatkan mungkin hanya 100 juta atau 120 juta karena agar menghindari pajak. Karena kalau penghasilan yang kita tahu ya dengan per bulan, per tahun tuh di atas berapa miliar gitu, pajak itu 35%. Makanya ada salah satu strategi dari sejumlah orang-orang kaya di Indonesia, mereka memiliki gaji yang kecil-kecil agar pajaknya nggak gede bayar ke negara. Mereka bisa mengambil uang dengan cara yang lainnya. Ada lah macam-macam hal seperti itu. Itu mencerminkan bahwa untuk data-data di Indonesia itu kita juga nggak bisa percaya 100%. Jangankan ngomong data yang seperti ini, ngomongin soal EKTP aja itu dikorupsi. EKTP aja kita ketahui ada beberapa warga, ada banyak lah ya, apalagi berhubungan dengan pemilu gitu kan ya. Kok orang yang sudah meninggal dikeluarkan EKTP-nya, atau ada EKTP ini dicetak berkali-kali karena tujuannya untuk kepentingan politis, itu pun juga ada di Indonesia. Untuk yang sesimpel itu aja bisa dimanipulasi, apalagi hal yang seribet seperti ini. Ya, itu mudah-mudahan tidak terjadi kepada hakim-hakim ini ya. Oke, yang ketiga adalah anggota hakim Alimin Ribut Sujono. Sebelumnya, beliau ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Bantul, Yogyakarta. Dan kalau hartanya, ini beneran nggak sih? Kok aku agak kurang yakin ya. Kenapa? Karena total hartanya itu nggak nyampe 2 miliar, teman-teman. 1 miliar 800 juta sekian. Harta bergeraknya 67 juta. Apakah ini termasuk kayaknya lebih ke kendaraan mungkin ya, sederhana. Surat berharga tuh saham, nggak ada.
misalnya gitu, atau obligasi. Kas dan setara kas ini uang cash 102 juta, harta lainnya 75 juta. Oke, yang paling banyak ini adalah di dalam bentuk tanah dan juga bangunan. 1,4 miliar rupiah di Kabupaten Kota Pati. Ini adalah uang hasil sendiri. Masuk akal sih kalau udah usia senior memiliki aset investasi hampir 1,5 miliar, itu masuk akal. Ya, kalau dengan harta segini ya menurut aku masuk akal, nggak ada yang mencurigakan begitu. Tapi gimana dengan Verdi Sambo? Bagaimana KPK dengan hartanya Verdi Sambo? Putri Candrawati yang jabatannya sebagai seorang jenderal bintang 2 dengan pengeluarannya ratusan juta per bulan untuk ketiga rumahnya di Jakarta dan juga di Magelang. Itu kan sangat mencurigakan ya. Ya, mudah-mudahan ini adalah data yang valid ya. Kita nggak tahu seperti apa. Dan jujur untuk mencari profil hakim itu nggak gampang sih. Karena hakim pasti akan ada resiko pekerjaannya kan. Makanya tidak, kalau artis jadi hakim nggak bisa dibayangkan ya. Akan banyak hal-hal yang nggak nyaman. Makanya untuk mencari data-data ini agak sulit untuk ketiga hakim ini. Tapi kalau kalian memiliki data lainnya tambahan untuk Hakim Wahyu, Hakim Morgan, dan juga Hakim Alimin, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update mengenai video kali ini. Mudah-mudahan ketiga hakim ini diberikan keberanian dan juga melihat pasal-pasal kembali. Walaupun mereka bukanlah manusia sempurna, hakim adalah manusia biasa, tetapi bagaimanapun juga hakim adalah wakil Tuhan ya. Dan hanya keyakinan hakim yang dijadikan salah satu poin penting dalam memutuskan vonis untuk kelima terdakwa. Apakah Baradae akan lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU? Begitupun juga yang lainnya. Yang paling penting sih menurut aku adalah Verdi Sambo. Bukan penting, maksudnya yang paling menjadi penentu gitu. Apakah Verdi Sambo akan diberikan hukuman maksimal dari pasal 340, hukuman mati, atau malah justru cuma 20 tahun penjara? Kita akan segera mengetahuinya sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara, juga akun TikTokku di Analisa Anjas Asmara. Sampai jumpa.